sama Tuhan, gini loh Tuhan, gini loh Roh Kudus ya, gini, gua tonjok dulu si kunyuk ini, habis itu gua minta ampun, boleh? Enggak boleh. Kita marah pada gitu kan. Kita manusia pada kita bisa marah. Tapi itu Roh Kudus bilang, gak boleh David, kamu kan hamba Tuhan, kamu harus mengampuni. Tapi aku gak pernah buat salah kok sama dia. Enggak David, kamu harus mengampuni. Iya Tuhan, gua pengen gini aja Tuhan, tonjok pelan aja si kunyuk, habis itu gua minta maaf. Guys, lagi kedatangan tamu dari jauh dari Kupang, NTT. Kupang yang nggak jauh lah. Hah? Nggak jauh? Nggak Oh jauh. dekat. Kan tinggal terbang ya? Ya, kalau kecuali dari Amerika Latina begitu. Terima kasih buat Pak Pendeta Iwan sudah mau mampir di gubuk kami yang sederhana di Jakarta. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk berkunjung ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga tetangga yang sebagian besar mereka beragama Muslim. Dan di kampung inilah saya bertumbuh sebagai seorang Kristen di lingkungan sebagian besar tetangga kami beragama Muslim. Kami hidup rukun dan damai, dan setiap saya pulang ke kampung sebagai seorang pendeta, saya selalu disambut dengan kasih sayang, bahkan dipeluk-peluk sama ibu-ibu yang mereka tahu sejak dari kecil saya bertumbuh besar dengan asuhan kasih sayang dari mereka. Inilah kampungku, kami hidup sangat rukun dan damai, saling mengasihi, saling mencintai. Inilah kampungku, inilah saudara-saudaraku. Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih Bapak Gembala sekalipun tidak bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih kepada staf diakan, pengerja, semua yang melayani. Saya percaya bahwa hidup ini bicara tentang sebuah kesempatan, amin. Selagi kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, mari layani Tuhan dengan baik. Karena itu kita punya panggilan yang sama. Satu kali Yesus kumpulkan murid-muridnya dan dia kemudian bilang begini, jadilah garam dan terang buat dunia. Saudara, yang di sini tidak butuh garam dan terang, yang di sini tuh butuh pemulihan dan pertobatan. Yang di luar sana mereka butuh terang dan garam. Terang itu memberi cahaya, garam itu memberi rasa. Makanya hidup itu harus punya rasa. Saudara, kalau saudara suka makan ayam goreng, saudara akan temukan satu outlet yang sangat terkenal dengan ayam gorengnya. Saya sebut saja, namanya KFC. Kentucky Fried Chicken itu berdiri karena seorang Kolonel Sanders yang hari itu dia pensiun dan dia pakai semua biaya pensiunnya untuk dia buka satu restoran dengan nama KFC. Ya, KFC ini singkat dari Kentucky Fried Chicken. Kalau saudara yang suka makan ayam goreng, ternyata tidak cuma KFC yang jualan ayam goreng, betul nggak? Kalau saudara keluar nanti ada warung-warung juga, ya mereka jualan juga ayam goreng. Pertanyaannya kenapa KFC selalu ramai? Ya dimanapun ada KFC selalu ramai. And everybody loves KFC. Semua orang suka Kentucky Fried Chicken. Padahal jualannya sama dengan yang pinggir-pinggir juga. Jualannya ayam goreng. Gini, jualannya boleh sama, tapi rasanya beda. Rasa itu Pak yang menentukan. Rasa itu yang membuat kualitasnya itu berbeda. Makanya begini, hidup itu harus punya rasa. Sampai orang merasakan Yesus di dalam diri kita. Saudara, waktu Yusuf ada di tanah Mesir, satu kali ketika dia mengartikan mimpi, Fir'aun bilang begini, ketika Yusuf mengartikan mimpi, sesungguhnya orang ini penuh dengan roh Tuhan. Fir'aun itu Tuhannya bukan Yehuwa. Fir'aun itu Tuhannya bukan Tuhannya Israel. Tapi Fir'aun bilang begini ketika dia lihat Yusuf yang berhasil mengartikan mimpi. Fir'aun bilang begini, sesungguhnya orang ini penuh dengan roh Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Fir'aun tahu bahwa roh yang di dalam dirinya Yusuf adalah roh Tuhan? Sederhana, dari hidupnya Yusuf. Kristen yang paling benar itu bukan kita bicara apa kepada orang lain, tapi Kristen yang paling benar, orang lain bicara apa tentang kita. That's Christianity. Itulah Kristen. Makanya pada akhirnya benihmu tidak jauh lebih penting daripada buahmu. Pohonmu tidak jauh lebih penting daripada buahmu. Karena orang di luar sana
butuh buahmu, bukan butuh pohonmu. Orang di luar sana butuh buahmu, tidak butuh daunmu. Orang suka dengan daun, orang suka dengan bunga. Maaf, kalau hidup seperti bunga dan daun, orang cuma bisa menikmati dengan mata, tapi tidak memberikan rasa kenyang. Makanya hidup itu, Pak, harus memberi rasa kenyang, harus memberi rasa buat orang lain. Yang di sini ini, sorry to say, yang di sini semua rohani semua. Tapi apa yang saudara yang di luar sana, itulah kita yang sebenarnya. Maka Kristen itu harus menjadi jawaban. Jangan jadi Kristen yang jadi pertanyaan. Orang selalu bertanya tentang kita. Kristen itu harus membawa jawaban kepada mereka yang sedang menanyakan kedamaian. Harusnya kita begitu. Betul? Betul? Makanya kalau ke gereja, Pak, jangan yang dicari cuma sekedar berkat, mujizat. Saya tidak anti dengan berkat dan mujizat. Saya suka dengan berkat dan mujizat. Tapi buat saya mujizat dan berkat itu bukan pribadi Tuhan. Itu cuma tangan Tuhan. Itu cuma pemberian. Itu cuma bonus. Makanya Matius 6 ayat 33. Alkitab bilang begini, but seek first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Orang zaman sekarang nyarinya yang ditambahkan itu. Nyari makan, minum, pakai. Makanya ayat 31 itu teguran buat kita. Jangan-jangan kita kayak begitu. Kalau ayat 31 dia bilang begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Maaf, semua orang cuma sibuk masalah makan, minum, pakai. Datang ke gereja yang dicari makan, minum, pakai. Ikut Yesus yang dicari makan, minum, pakai. Kebutuhan terus. Makanya tamparannya pada ayat 32. Ayat 32 bilang begini, semua itu dicari apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau saudara ke gereja cuma cari makan, minum, pakai, saudara gak ada bedanya sama orang yang gak kenal Tuhan. Makanya pertanyaannya, apa sih yang saudara cari? Kita cari perbuatannya atau kita cari pribadinya? Ada orang yang suka Tuhan, cuma cari perbuatan Tuhan. Itu persis seperti anak saya. Anak saya itu selalu teriaknya happy, happy. Papa pulang. Kalau bisa ngomong papa pulang, karena papanya bawa hadiah. Satu kali saya baru pulang dari kantor, saya lihat anak saya Bradley. Anak saya itu lucunya minta ampun. Ini anak saya ini tanggal 22 bulan lalu itu bulan lalu tanggal 22, kok bapaknya lupa ya? Tuhan tolong. Tanggal 22 bulan lalu itu usia 2 tahun. Lucunya minta ampun. Ya saudara, kalau nggak percaya selucu apa, lihat aja bapaknya, kira-kira selucu itulah anaknya gitu. Bingung amat kira-kira. Satu kali saya pulang ke rumah, dia lagi main itu sama mainan yang saya kasih. Lagi main. Saya panggil dia, Bradley, I'm home. Gak denger. Tahu kenapa dia gak denger? Sibuk main. Sampai Tuhan itu bicara sama saya. Banyak orang Kristen itu persis seperti anakmu, David. Apa Tuhan? Suka sama mainannya, tapi tidak suka sama suaranya. Berapa banyak kita suka sama berkatnya, kita tidak suka sama suara tegurannya. Makanya begini, ada hal yang jauh lebih penting daripada cuma berkat dan mujizat. Apa itu? Pribadi Tuhan. Saudara jangan heran ya, Yesus disukai karena apa yang dia buat. Ketika Yesus buat mujizat, semua teriak, Hosana bagi anak Daud. Ketika Yesus buat mujizat, terpujilah bagi anak Daud. Tapi ketika Yesus tergantung tak berdaya di atas kayu salib, teriakan itu udah gak ada. Pujian itu gak ada. Yang ada adalah semua makian dan cemoohan. Kristen itu terlihat justru ketika Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara. Masih percaya gak sama Tuhan ketika dia gak bekerja? Kalau saudara, Tuhan bekerja atas hidupmu, dan saudara bilang begini, Tuhan baik, semua orang bisa. Kalau saudara diberkati, saudara sembuh, saudara minta apapun dikasih, dan saudara bilang begini, Tuhan engkau baik, semua orang bisa. Makanya terkadang Tuhan harus tidak menjawab doamu untuk dia menguji kesetiaanmu. Masih setia gak sama Tuhan ketika doamu belum dijawab? Dia pikirkan itu dulu Pak, daripada dia cuma kasih. Kenapa? Karena terlalu instan, terlalu berbahaya. Saya kasih rahasianya ya. Tuhan berjanji sama Musa dan orang Israel, keluarlah dari tanah Mesir untuk kamu masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita ngomongin tanah perjanjian, semua kita suka Pak.
Maka hari itu Musa dia tidak punya senjata apa-apa. Musa hari itu dia menggembala setelah dia diusir dari Mesir. Dia menggembalakan kambing domba dan dia pegang tongkat. Satu kali ketika Musa ketemu sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang begini, Musa lempar tongkatmu. Begitu tongkat itu dilempar, tongkat itu berubah jadi apa? Jadi ular, betul? Saudara, dengan tongkat yang sama, tongkat itu berubah jadi ular, berubah jadi mujizat. Dengan tongkat yang sama, Musa pimpin orang Israel keluar dari laut Teberau. Tapi dengan tongkat yang sama, Musa ditolak sama Tuhan ketika dia menghantam batu keluar air. Maaf, berkat otoritas bisa salah ketika kondisi hatimu salah. Saudara kaku semua ini kayaknya kok kayaknya enggak, ini orang ini siapa sih? Percayalah, didikan jauh lebih penting daripada berkat yang saudara terima. Gak usah takut dengan berkat, gak usah. Kalau anaknya saja dia kasih mati di atas kayu salib, masa cuma makan minum pakai dia tidak bisa cukupkan? Aduh! Makanya saya beri judul khotbah saya sederhana. Judulnya adalah lebih dari sekedar mujizat. Ada hal yang jauh lebih penting dari cuma sekedar mujizat, berkat. Apa itu? Mari kita buka Markus pasal 8. Ayatnya bisa tampil langsung. Terus kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Wait sebentar. Betsaida adalah satu daerah yang dekat Galilea. Namanya Betsaida. Betsaida di dalam bahasa Ibrani kalau bisa ditampilkan, ini bagus namanya. Betsaida itu dari dua kata, yaitu Bait and Saidah. Bait Saidah. Bait itu artinya rumah, dan Saidah ya seperti bait rumah atau seperti bait Allah. Kelihatannya bagus. Betsaida seperti bait Allah. Tapi sayang, Bait Saida namanya bagus, seperti bait Allah. Tapi seperti bait Allah bukan berarti bait Allah, betul. Betsaida itu tempat yang sangat subur. Betsaida tempat yang sangat makmur. Tanam apapun di situ selalu tumbuh dengan subur. Tanahnya bagus, di samping pinggir Danau Galilea. Tapi sayang, arti Betsaida seperti bait Allah. Seperti bait Allah bukan berarti bait Allah. Ada orang yang Kristennya seperti Betsaida, sepertinya. Seperti, tahukah saudara kata seperti itu apa? Seperti itu cuma mirip. Sorry. Seperti itu palsu. Mirip sih, kelihatannya Kristen, tapi enggak ternyata. Kelihatannya pelayanan, tapi enggak ternyata. Kelihatannya di gereja, tapi enggak ngalamin Tuhan. Ada banyak orang yang cuma seperti. Tolong cek kondisi rohani saudara. Jangan-jangan kita cuma hadir seperti. Seperti itu nggak asli. Seperti itu sorry, nggak usah tersinggung. KW. Seperti itu is not original. Satu kali saya pelayanan ke Makassar. Nah, waktu itu saya terbang ke Makassar. Saya pakai sepatu itu yang udah agak robek dikit. Begitu mendarat di bandara, terus diantar ke hotel, saya nanya sama tim yang jemput saya, mau nanya, di sini ada toko sepatu? Oh ada Pester, ada di dekat hotel Pester ada mall, boleh nggak kita ke situ? Boleh, saya mau cari sepatu, karena malamnya saya pelayanan, sepatu saya agak sobek. Nah, di Makassar itu ada mall yang sangat terkenal, namanya Mall Panakukang. Mall Panakukang itu lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu jualannya beda-beda. Sesuai dengan tingkatannya, ya begitu juga tingkatan harganya, kira-kira begitu. Nah, saya bilang sama tim, boleh nanti ke Mall Panakukang ya, saya mau cari sepatu. Oh ya boleh Pastor, boleh. Begitu nyampe di Mall Panakukang, itu Pak, Mall Panakukang itu di lantai satunya, itu di lantai yang bawahnya itu ampun. Urusan jualan, todong-todongan, selain inang-inang Batak, ibu-ibu Makassar. Itu urusan jualan itu, waduh ampun. Nah, saya begitu masuk, langsung itu ibu-ibu, disuruh rame Pak, rame itu.
Itu mall yang paling rame lah, udah kayak pasar lah. Begitu saya masuk, langsung datang ibu-ibu. Cari apa ki Pak? Cari apa ki Pak? Saya bilang cari sepatu Bu. Oh ada Ji, asli ki. Langsung diambil sepatu Pak. Dia bilang begini, asli ki. Karena dia bilang asli, ya gua tanya, asli nih Bu, asli ki. Berapa Bu harganya? 150.000. Mikir nggak lo? Tuh. Dia ngaku Pak asli ki ini, asli ki. Beli Ji Pak, beli Ji Pak. Berapa Bu? 150.000. Langsung dong, gua mikir dong. Asli itu nggak mungkin murah, betul nggak? Kalau asli itu pasti mahal. Makanya urusan jualan kalau nggak ibu-ibu Makassar, inang-inang Batak. Dia sodorkan asli ki, asli ki. Teman saya langsung bilang begini, dia itu Pak, ibu-ibu Makassar itu kalau dia jualan itu kayak narik laki-laki ngajak kawin. Cepet ki, belanja ki Pak, belanja ki Pak. Bu, jangan dulu Bu. Ya. Langsung saya diajak naik ke lantai 2. Sampai di lantai 2 itu ada satu store yang memang jualan sepatu. Begitu masuk, saya buka Pak harganya. Mak, jantung udah mau copot. 3 juta. Balik lagi, 4 juta. Teman saya itu yang tim gereja itu bilang begini, Pak David suka ya? Ya gue jawab suka. Ya udah Pak ambil aja. Ya pengen mana? Yang bayar nenek lu. Suka sih suka gitu loh. Saudara jangan ketawain. Saudara pikir saya nggak kuat beli sepatu gitu. Aduh, jangan gitu dong. Cuma kita kan gitu loh, daripada beli sepatu 4-5 juta. Aduh, saya nggak suka ngapain beli sepatu yang mahal-mahal. Gitu saya. Saya cari yang murah-murah gitu, cari murah. Sampai di satu pojok sepatu agak warna biru itu saya suka. Ya harganya sekitar 1.200.000-an. Ya 1.200.000 kan kalau salah. 1.200.000-an. Langsung teman saya bilang, suka Pak? Iya bagus sih. Udah Pak, kalau suka ambil aja Pak. Saya ambil sepatu itu, saya taruh di kasir. Mbak, saya ambil ini ya. Terus saya lihat lagi. Bukan beli 2, bukan. Cari siapa tahu ada yang lebih murah gitu. Cari nggak dapet nih. Langsung ya udahlah. Begitu saya mau bayar, tiba-tiba mbak kasirnya itu bilang, Pak, sudah dibayar Pak sama temannya Bapak. Hari itu saya merasa surga terbuka, malaikat turun menari-nari. Lagi dibayarin. Nah teman saya bilang begini, Pastor kasihan tuh sepatunya udah sobek, pakai aja. Langsung saya pakai Pak sepatu itu. Ya rasa agak beda sih 1.200.000. Nah begitu keluar dari store, nyampe itu lantai bawah tadi itu. Ibu-ibu tadi itu masih, mari ki sepatu asli ki, mari ki asli ki. Itu Pak begitu saya turun, saya lihat itu ibu-ibu di depan saya gitu. Pengen rasanya, untung saya sudah bertobat. Kalau enggak nih, ini asli nih. Tiba-tiba waktu saya masuk ke mobil, Tuhan bicara sesuatu buat saya. Tuhan bicara begini, David, kamu tahu nggak? Yang asli itu mahal. Dan kamu harus tahu satu hal, kamu ditebus dengan darah yang mahal, asli di atas kayu salib. Dan hidupmu harus mahal, bukan murahan. Makanya saya nggak mau yang cuma jadi seperti, saya mau asli. Sampai hari ini saya di perusahaan, saya di company, Tuhan bukakan pintu untuk saya mengabdi di BUMN. Saya mau kasih hidup saya yang asli, nggak murahan Pak. Nah hari itu Betsaida seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Seperti bait suci, tapi bukan bait suci. Terus. Ketika Yesus dia masuk di Betsaida, ada apa di Betsaida? Masih ayat tadi. Masih di Betsaida tadi. Kemudian timbullah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang apa? Buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ini persis gaya-gaya gereja zaman sekarang. Kalau ada yang sakit mesti minta, Pak jamah saya dong Pak. Ini persis nih, kayak gereja zaman sekarang tuh. Sakit dikit mintanya dijamah. Ketemu pendeta sedikit mintanya ditumpang tangan. Makanya saya nggak tahu itu kepala saudara bekas tangan pendeta siapa aja itu. Tuh, sedikit-sedikit tumpang tangan pendeta. Kayak ngerasa nggak afdol kalau pendeta nggak tumpang tangan dulu. Mau afdol sama saya, bukan tumpang tangan, tumpang kaki lebih keren. Hari itu orang buta ini dia datang kepada Yesus.
Dan hari itu Yesus masuk di Betsaida, dibawalah orang buta ini. Buta itu nggak bisa ngelihat, Pak. Dibawa, dia dituntun. Orang buta ini dituntun datang kepada Yesus supaya apa saudara? Ia menjamah orang buta itu. Semua kita kan minta begitu kan. Pelayanan yang paling sopan itu, Pak, kalau pelayanan ketika sakit dijamah, didoakan, Pak. Kita kan mintanya begitu kan. Saya ngerasa kalau merinding-merinding, Pak, kalau Pak David tumpang tangan atas kepala saya, Pak. Saya heran pengurapan ditentukan pada tumpang tangan. Pengurapan itu ditentukan pada kekudusan Tuhan. Lo mau ditumpang tangan 1000 kali pun, lo gak bertobat, bos. Ada orang bilang, Pak, saya mau bertobat, tolong tumpang tangan saya. Lo kalau mau bertobat bukan pada tumpang tangan, tapi pada pertobatan. Hidup dalam kekudusan. Tumpang tangan salah? No. Tapi tumpang tangan itu tanda membawa saudara pada pertobatan. Bukan itunya. Pak, saya mau, Pak. Saya percaya, Pak, toko saya rame. Kalau Pak Pendeta sudah tumpang-tumpang tangan, lo pikir kita dukun? Enak aja lo. Saya yakin kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, saudara sendiri tumpang tangan, pasti diberkati. Nah, ketika orang buta ini buta ini, dia minta, dia dengar Yesus, dia datang kepada Yesus. Orang buta ini minta supaya matanya itu dijamah. Tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Ayat berikutnya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia kemana? Buat saya aneh. Harusnya orang buta ini disembuhkan di situ, di antara kerumunan orang banyak. Tapi yang Yesus lakukan, dia bawa orang buta ini keluar. Tolong, Pak, nah, Bapak bisa bantu saya, Bapak lah. Iya, jadi Pak. Contoh, Bapak pura-pura jadi orang buta gimana, Pak? Nggak bisa ngeliat. Perhatikan saudara ya. Orang buta ini tidak bisa melihat. Dan orang buta ini, dia ada di kerumunan. Tapi tiba-tiba yang Yesus lakukan, dia tuntun orang buta ini, perhatikan, keluar ke kampung. Padahal kalau Yesus mau menyatakan kemuliaannya, jangan dia bawa orang buta ini keluar kampung. Dia sembuhkan orang buta itu di dalam kampung. Kalau Yesus sembuhkan orang buta ini dalam kampung, maka semua orang akan teriak, wah puji Tuhan, Pak, sembuh dia. Memang Yesus berkuasa. Tapi yang Yesus lakukan, dia tarik orang buta ini untuk keluar ke kampung. Dan yang lebih kerennya lagi, orang buta ini tidak cuma ditarik dari kerumunan orang, maka orang buta ini siap? Bentar, tolong tampilkan ayatnya. Tenang, saya pengkhotbah yang nggak tanggung-tanggung. Praktek mesti bener. Perhatikan. Orang buta ini dibawa Yesus keluar kampung. Kenapa? Karena Tuhan mau nyatakan kemuliaannya tanpa suara-suara manusia. Kalau saudara mau ngalamin mujizat, jangan pernah dengarkan suara mayoritas orang. Berani keluar dari suara banyaknya orang. Dan Yesus melakukan pelayanan yang saya yakin saudara akan mengecap Yesus sebagai pendeta sesat. Orang buta ini minta apa? Dijamah kan? Coba tolong. Yesus tolong jamah aku. Yesus tolong jamah saya. Memang hidupnya perlu banyak jamahan kayaknya. Orang buta ini minta supaya dia dijamah, betul gak? Yang Yesus lakukan, Yesus tidak jamah mata orang buta ini seperti metode-metode kita, betul? Metode kita itu kalau mau doakan orang kan perlu dijamah-jamah, jamah gitu. Tapi yang Yesus lakukan, dia tidak jamah tapi apa yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat, maka Yesus meludahi mata orang buta itu. Udah siap? Udah siap? Siap. Katakan siapa? Hah? Siap? Kok nggak rela? Ludah hamba Tuhan diurapi.
Alkitab mencatat Yesus meludahi mata orang buta itu. Sampai di sini dia bilang, "Siap apu." Pertanyaan saya, masih percaya nggak dengan Yesus yang pakai cara penyembuhan seperti itu? Ini Pak, pelajaran bahwa tidak semua cara Tuhan harus sesuai dengan caramu. Jangan suka ngatur Tuhan, terserah dia. Pertanyaan saya, penting caranya atau penting hasilnya? Mau diludahi kek, mau ditonjok kek, terserah. Yang penting sembuh. Mau dia proses, mau dia hancurkan hidupmu, yang penting saudara dewasa dan akhirnya diberkati. Itu dong. Tepuk tangan, udah siap? Oh iya, kita kadang maunya begini, makanya begini, cara Tuhan bukan cara kita, Pak. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jangan saudara pakai jalan yang sama seperti biasanya. Mau tahu bagaimana cara Musa ketemu sama Tuhan? Keluaran pasal yang ketiga. Tolong, ayat yang pertama. Keluaran pasal yang ketiga, ini ayat yang pertama. Bicara bagaimana Musa ketemu sama Tuhan. Keluaran pasal ketiga ayat pertama, Alkitab bilang begini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro. Perhatikan. Adapun Musa, tetap di sini ya. Udah siap? Adapun Musa, ia biasa. Perhatikan kata biasa. Udah biasa. Bagaimana sih biasa mengembalakan? Ya kebiasaan setiap hari. Jadi Musa hari itu dia tuntun domba, udah biasa aja. Habis itu kasih makan, makan. Selesai, dia bawa pulang. Udah terbiasa di jalan yang sama. Minggu berikutnya, Musa dia tuntun dombanya di jalan yang sama, kasih makan, selesai, pulang. Nah, udah terbiasa. Kayak saudara udah terbiasa kalau ke gereja, Pak. Kadang juga tempat duduknya juga sama. Udah terbiasa kayak begini. Shalom, Pak. Tepuk tangan, habis itu ngasih persembahan, dengar khotbah, doa berkat, pulang. Betul kan? Adapun Musa, dia udah biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang kedua, I love this one. Ayat yang kedua dia bilang begini, ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah apa saudara? Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ayat yang ketiga poin saya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang. Perhatikan kata menyimpang. Biasanya dia menuntun domba, kasih makan, selesai pulang. Besoknya ketika dia sedang menuntun dombanya di jalan yang biasa, tiba-tiba dia lihat, loh, ada apa itu? Kok ada semak yang terbakar tapi tidak hangus? Ada api tapi semaknya tidak terbakar hangus. Alkitab mencatat, baiklah aku, perhatikan ini, menyimpang. Menyimpang, dia harus ambil jalan yang tidak biasanya. Seringkali kalau saudara mau ngalamin Tuhan, jangan cuma pada rutinitas dan kebiasaan. Harus ada momen di mana enggak, aku harus ngalamin sesuatu. Dan hari itu, Yesus, kalau saudara baca tadi ayatnya, dia bilang begini, maka Yesus, dia tidak menjamah mata orang buta itu, tadi ayatnya tadi. Maka Yesus meludahi mata orang itu. Saya yakin cara-cara begini, cara-cara pendeta akhir zaman. Udah siap? Enggak, saya lakukan kalau Anda sudah siap. Enggak, maksudnya sudah siap mengampuni maksudnya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus, saya percaya saudara pasti tidak suka. Makanya terkadang Tuhan proses hidupmu dan saudara gak suka. Tapi itulah caranya Tuhan. Salah satu cara kebaikan Tuhan adalah dia melakukan sesuatu yang kelihatannya jahat buat saudara.
Cara Tuhan bicara sama Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan lewat mujizat di luar api, tapi lewat mujizat di dalam api. Hari itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka bilang, "Hei, kalau kamu tidak menyembah dewa yang aku buat," Nebukadnezar bilang apa? "Aku akan bakar kamu hidup-hidup." Mereka bilang begini, "Kalau Tuhan yang kami sembah akan melepaskan, Tuhan akan melepaskan. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan, aku tetap menyembah Tuhan." Tiba-tiba Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat, terus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Coba kalau Sadrak, Mesak, Abednego orang Jambi, marga Simanjuntak lah kira-kira gitu. Tahu nggak doanya apa? Begitu dia diikat, "Tuhan tolong dalam nama Yesus Tuhan, biarkan api itu berubah jadi air Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lakukan mujizatmu Tuhan." Betul nggak? Tuhan tidak izinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego luput dari api. Tapi justru Tuhan izinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk dalam api. Di mana kebaikan Tuhan? Kalau memang Tuhan baik, Tuhan bisa lalukan api itu, tapi Tuhan tetap izinkan Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam api. Tapi Tuhan mau tunjukkan, sekalipun di dalam api, aku akan tetap bicara di sana. Tahu gak saudara? Tuhan nyatakan mujizatnya justru di dalam api, bukan di luar api. Kalau saudara mau melihat mujizat, bukan di luar masalah, tapi di dalam masalah, Tuhan akan menyatakan siapa Tuhan. Makanya Nebukadnezar bingung. Nebukadnezar, loh, bukannya 3 orang yang kita lempar, kok sekarang ada 4 orang, kok mukanya seperti dewa? Itu Tuhan. Makanya tidak selamanya Tuhan bekerja di air yang tenang. Terkadang Dia bekerja di air yang bergelombang. Memang susah sih mental kayak begini nih. Kita maunya Tuhan bekerja di angin yang tenang-tenang saja, Pak. Maaf, yang suka dengan angin tenang-tenang saja itu cuma burung perkutut, sayang. Makanya kalau saudara Raja Wali itu dia tunggu kapan datangnya badai. Sebab sudah siap. Justru lewat badai Raja Wali akan terbang tinggi. Kalau saudara punya masalah, percayalah, saudara sedang ditempatkan sebagai Raja Wali yang akan terbang lebih tinggi. Wait. Kembali di ayat tadi. Saya suka bagian ini. Udah siap? Yang lucunya adalah begini. Ketika Yesus ludahi orang buta itu, wapuh gitu kan. Terus Yesus tanya, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Saya berharap orang buta tadi, mana orang buta? Itu pura-pura buta. Saya berharap ketika mata orang buta itu diludahi, hapuh, langsung orang buta itu dia usap, langsung dia bilang begini, "Wow Tuhan, aku melihat, aku sembuh." Enggak ada di ayat itu. Tapi tahu enggak saudara, ayatnya bilang apa berikutnya? Lihat nih. Orang itu memandang ke depan, kan udah diludahi kan, hapuh, harusnya sembuh. Tapi orang itu bilang apa? Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-berjalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Saya mau tanya, kalau orang buta ini udah diludahi, hapuh, terus dia lihat, itu orang atau pohon ya, kira-kira udah sembuh belum? Belum tuh. Belum kan? Masih percaya dengan Yesus model begini. Ketika orang buta ini diludahi, gak sembuh, Pak. Gak sembuh. Masih percaya dengan Yesus model kayak begini. Makanya terkadang saudara berdoa, Tuhan gak langsung jawab. Kenapa? Karena dia terkadang harus memakai waktu kedua dan ketiga untuk menguji kesetiaan saudara. Makanya waktu itu sudah sembuh, dijawab, "Belum Tuhan,
lihat orang tapi kok kayak pohon ya Tuhan, belum sembuh. Makanya terkadang ada saat saudara bergantung kepada Tuhan, Tuhan belum lakukan, tapi bukan berarti dia tidak akan lakukan. Ketika saudara bergantung sama Tuhan, belum dijawab, bukan berarti dia tidak akan jawab. Makanya begini, ketika Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Terus ayat berikutnya, belum, masih ayat itu tadi. Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Makanya gak ada instan. Cara Tuhan itu gak instan. Makanya kalau hari ini saudara belum ditolong, berarti Tuhan belum tolong. Dan dia tidak akan tolong. Dia pasti akan tolong. Tenang saja. Saya dalam hidup ya, terkadang Tuhan begitu. Nah ini saya cerita aja supaya saudara jangan kepo juga. Pada akhirnya, wah ini agak enak, ini kalau didengar anak-anak muda suka nih. Pada akhirnya, saya harus melewati hidup saya bersama dengan Monica, Gabriela, Kesia untuk saya menikah kepada Marcella. Maksudnya apa? Ada memang di dalam hidup, ketika orang datang, dia tidak jadi pasangan hidup. Kalau orang tidak jadi pasangan hidup, berarti dia akan jadi pembelajaran hidup. Aduh. Makanya terkadang dalam hidup, jangan memaksa Tuhan dengan yang saudara mau. Terkadang dia punya cara 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terserah, suka-sukanya Tuhan. Ada, mau maaf ya, zaman sekarang itu ya. Ini ngomongin sedikit ya tentang pernikahan ya. Ada cewek ketemu sama abang satu Panjaitan, udah dia yakin Tuhan yang bicara gitu loh. Udah yakin, bang, kapan kau nikahin aku bang? Gini, maaf, jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu kalau saudara tidak tahu ujungnya. Betul gak? Makanya belajarlah taat sama Tuhan, karena apa yang Tuhan buat pasti baik adanya. Nah, hari itu ketika dia diludahin, dia gak sembuh. Terus ayat berikutnya, saya lihat wajahnya udah gak tega, udahlah. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Nah ini baru suka nih. Ujama. Bus. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Diludahi, puf, belum sembuh. Ketika Yesus letakkan tangan, baru sembuh. Yang lucunya adalah begini. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, apa? Jangan masuk ke kampung. Jangan masuk. Ada apa sih sama kampung itu? Orang buta ini kan sembuh kan? Kalau saya jadi Yesus, kalau orang buta ini sembuh, saya akan bilang begini, bro, sebentar, kau masuk ke kampung sana itu kampung orang yang gak percaya dengan mujizatku. Orang buta ini, kan semua orang tahu kan di kampung itu, bahwa dia buta. Ketika dia masuk ke kampung, dia akan cerita begini, saudara-saudara, saya buta, tapi sekarang saya sembuh. Kira-kira terjadi pertobatan gak? Terjadi dong, betul gak? Dulu dia buta kok, tiba-tiba ketemu dengan Yesus, maka dia akan diminta kesaksian. Pak, tolong kesaksian ya Pak. Gitu. Kayak kita kan gitu kan. Makanya kita itu hidupnya cuma dengar kesaksian tapi gak pernah jadi kesaksian. Terus ya kesaksian, saudara-saudara, dulu saya buta saudara-saudara, tapi sekarang bukan diludahin, belum, memang mau, sudah siap. Suka mancing-mancing dia. Harusnya dia bisa cerita, tapi Yesus larang orang buta itu masuk ke kampung namanya Betsaida. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, ada apa di Betsaida? Saya baru tahu Betsaida itu mental orang Kristennya itu bahasa saya seperti apa. Coba tampilkan. Satu kali Tuhan marah sama kota-kota yang ternyata mereka gak mau bertobat. Matius 11 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Wait. Tuhan marah loh. Tuhan bilang, Korazim kau celaka, Betsaida celaka kau. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan jadi gini.
Betsaida itu bukan kota kampung yang tidak pernah mengalami mujizat. Tapi Betsaida menurut Matius 11 ayat 21 ini, Betsaida itu tempatnya mujizat, tapi orangnya tidak mau bertobat. Itu Betsaida. Ada orang yang begitu, suka dengan mujizat, tapi nggak suka dengan bertobat. Makanya khotbah-khotbah pendeta zaman sekarang, 3 langkah diberkati, nubuatan ke Amerika, orang suka. Telinganya udah rusak dan kotor seperti sampah, suka dengan model-model kayak begitu. Tapi kalau urusan bertobat kamu yang nggak suka. Kita nggak suka Pak, telinga kita dengar kata bertobat ya, nggak suka. Tapi diberkati ya, suka. Betsaida itu, orangnya itu begini, saya kasih contoh ya. Ada orang yang dia divonis dokter karena sakit jantung. Jantungnya bocor. Dokter bilang begini, Pak, jantungnya bocor Pak. Aduh gimana dokter? Bapak tinggal 3 bulan lagi Pak. Habis itu ya Bapak, maaf Pak, kami tidak bisa selamatkan Bapak. Umur Bapak sisa 3 bulan. Karena dia umurnya tinggal 3 bulan, dia setia ke gereja. Ada orang kayak begitu. Di akhir-akhir Tuhan mau cabut nyawanya, dia baru setia sama Tuhan. Dia langsung datang ke gereja. Pak pendeta tolong doakan saya. Pak pendeta tolong doakan saya. Begitu didoakan sama pendeta, dia ngalamin mujizat. Dicek ke dokter, dokternya kaget. Wah Pak, Bapak kok bisa jantungnya yang bocor sembuh Pak. Langsung dia kesaksian. Saudara-saudara, dulu jantung saya bocor saudara-saudara. Tapi sekarang saudara-saudara, saya sudah sembuh karena saya dekat sama Tuhan. Karena saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi besok pagi, bangun pagi, sarapannya BPK. Jam 9 pagi, makannya durian. Jam 12 siang, makannya rusuk babi. Jam 3 sore, minumnya Coca-Cola. Jam 6 sore, makannya babi panggang karo, double karo-karo. Saya yakin Pak, orang ini Pak, nggak sampai 1 bulan mati Pak. Saudara tahu nggak maksud saya apa? Mujizat yang pertama harusnya membuat dia bertobat dari cara makannya dia. Makanya pertobatan itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar terima mujizat. Ada orang yang mohon maaf ya, udah ditolong Tuhan dikasih mujizat, sampai dia nggak darah tinggi sampai pecah, tapi daging babi dihantam Pak, dihajar terus Pak. Maaf, pertobatan itu jauh lebih penting daripada mujizat. Buat apa saudara terima mujizat tapi saudara nggak bertobat? Ada nggak ya kayak begitu? Udah terima mujizat Pak, tambah foya-foya. Makanya hari itu Betsaida itu tempat penuh mujizat, tapi orangnya tidak pernah bertobat. Saya bertobat tentang satu hal. Ini saya cerita, 5 menit lagi saya selesai. Saya bertobat dari ketidak mengampuni. Saya tuh orangnya itu kadang, kita ini Pak ya, susah Pak untuk mengampuni. Apalagi kita ini, ya biar gini kan kita ngalamin berkat Tuhan. Tapi saya bertobat dari kejadian yang dilakukan oleh teman saya. Ini saya cerita. Satu kali, saya dapat undangan pelayanan. Nah kayak begini itu. Itu kan pertama kali saya ke gereja saudara itu kan karena ada yang kontak saya. Kontak saya terus kemudian, ya shalom dengan Pastor David. Oh ya, boleh Pak kami undang pelayanan? Boleh. Saya Pak, selagi orang DM saya, WA saya bisa pelayanan, udah pasti saya pelayanan. Satu kali saya diundang pelayanan. Orangnya itu DM saya, Pak saya mau undang Bapak pelayanan ya. Oh ya boleh, di mana? Tempatnya di sini Pak. Oke. Terus saya kasih nomor handphone saya. Dan orang itu WA saya, Pak nanti saya masih ingat itu kalau hari Rabu atau Kamis itu. Nanti Rabu Kamis saya akan Sherlock ya tempat pelayanannya Bapak. Oh iya siap, terima kasih. Karena kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Nah saya tinggal di Tebet. Waktu hari itu paginya saya tanya tempatnya di mana Pak? Orang itu Sherlock Pak. Dia kirim Sherlock lokasi tempat di mana saya khotbah. Begitu saya cek, wah ampun. Tangerang. Nah Tebet ke Tangerang itu
Kalau siang itu bisa 2 jam. Jadi jam 4 sore, itu pelayanannya jam 7. Jam 4 sore saya udah mandi, saya udah jalan. Nyetir 2 jam Pak. Ke tempat yang dia Sherlock, dia kirim. Saya nyetir, udah 2 jam nih. Tiba-tiba jam 6:15 lah kali ya, 6 lewat sedikit. Saya cek dulu tempatnya, kira-kira di mana. Habis itu kalau memang jam 7, saya cari tempat kopi yang deket-deket situ. Saya gak kaget. Begitu saya nyetir, Sherlock yang dia kirim, itu persis titiknya di bangunan ruko kosong, kompleks ruko kosong. Ya udah, kita kan pendeta kan selalu positif Pak, betul kan? Dalam hati saya, oh mungkin belum ditata-tata tempat ibadahnya. Oh ya udah, saya cari tempat ngopi. Begitu saya cari tempat ngopi, ini jam 6 lebih itu. Deket situ tempat ngopinya, cuma 5 menit. Saya WA orang itu. Shalom Pak, saya sudah di Tangerang Pak. Nomornya cuma centang. Masih positif Pak. Begitu di telepon, saya telepon, nomor saya ternyata di blok. Pendeta loh Pak. Bapak kan panjang sabar Pak. Ya udah, tapi kita masih positif Pak. Oh ya udah, paling orangnya sibuk. Telepon udah gak aktif. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Gitu. Ya udah. Jam 7 kurang dari tempat kopi itu, saya bayar tempat kopi itu. Saya arah ke titik yang dia kirim tadi. Sampai jam 7, tempat itu masih kosong. Bangunan ruko kosong. Saya cari Instagramnya. Instagram saya sudah diblok. Jam 7 lewat 10 menit baru saya sadar Pak, gua dikerjain nih kayaknya. Bukan hanya alamat yang palsu, undangan palsu bos. Anda tahu siapa yang melakukan itu? Mau tahu? Salah satu jemaat GBI Ceria Jambi. Bercanda. Tegang amat lu Pak deh. Mukanya siapa Pak gitu. Tegang amat. Saya hari itu marah. Ini gua dikerjain nih. Saya yakin bener saya dikerjain. Saya tunggu sampai jam 8. Ya emang kosong. Saya telepon gak aktif. Saya DM udah gak ada no Instagramnya. Saya diblok. Saya Pak pulang nyetir dalam keadaan marah. Apa yang saya lakukan? Itu setir mobil Pak. Saya pukul, saya banting-banting itu. Ya apa-apaan ini Tuhan. Saya ini, darah saya ini ada Sulawesinya. Ya Sulawesi sama orang Batak kan sama-sama lah. Gak usah dusta lah kita. Kecuali kita yang Jawa banget itu. Ada apa sih Tuhan aku begini kan gitu kan. Kita marah Pak. Kita itu kalau darah Sulawesi, kita kan udah terbiasa makan babi panggang, kolesterol itu kan naik juga ini kan. Saya sampai marah, ini apa-apaan ini? Gua dikerjain ini gitu. Saya marah Pak. Nah, saya nyetir balik 2 jam Pak ke Tebet. Di tengah-tengah perjalanan, saya telepon teman saya yang memang dinas di BIN, di Badan Intelijen Negara. Nah, orang ini agak-agak pinter. Jadi kalau untuk pakai nomor SIM card baru itu harus mendaftarkan KK, kartu keluarga. Itu loh, nomor induk keluarga itu loh, NIK itu. Orang itu agak-agak pinter. Saya kirim nomor ini ke teman saya. Bro, tolong dilacak bro orang ini. Terus teman saya bilang begini, Pastor, kenapa Pastor? Sudah bro, tolong dilacak orang ini. Saya dikerjain sama orang ini. Besoknya, pagi-pagi teman saya telepon. Jam 10-an, Pastor. Ya bro, gimana bro? Sudah ketemu. Siapa yang kerjain saya bro? Teman saya yang dinas di BIN. Dia sebut nama depannya ini, nama tengahnya ini, nama belakangnya ini. Lengkap Pak, lengkap. Saudara mau tahu dia siapa? Jemaat GBI Ceria Jambi. Saudara mau tahu gak dia siapa?
teman satu sekolah di Sekolah Tinggi Teologia Betani, Surabaya. Teman saya Pak, sebut namanya dengan jelas. Nama tengah ini, nama depan ini, nama belakang ini, komplit. Hari itu saya marah. Saya bilang begini, gua buat salah apa sama dia? Ternyata saya baru belajar Pak, terkadang kita dipromosikan sama Tuhan belum tentu teman kita suka. Biasalah dalam hidup. Ketika saya marah, tahu gak saudara? Apa yang saya lakukan? Saya mau laporkan dia. Saya bilang gini, Tuhan, ini udah gak bener nih Tuhan. Ini kurang ajar nih Tuhan. Nah cuma gak enaknya itu, ketika kita dalam keadaan marah, Roh Kudus ikut campur, itu paling gak enak itu. Aduh, udah. Langsung Roh Kudus itu bicara, David, katanya kamu hamba Tuhan yang harus mengasihi dan mengampuni. Makanya kita yang paling gak enak Pak, di dalam keadaan marah, kita mau pukul orang, tiba-tiba Roh Kudus ikut campur. Itu paling repot Pak. Paling repot tuh. Sampai saya tuh ngomong sama Tuhan, gini loh Tuhan, gini loh Roh Kudus ya, gini. Gua tonjok dulu si kunyuk ini, habis itu gua minta ampun. Boleh? Enggak boleh. Kita marah Pak digitukan. Kita manusia pada daging, kita bisa marah. Tapi itu, Roh Kudus bilang, gak boleh David. Kamu kan hamba Tuhan, kamu harus mengampuni. Tapi aku gak pernah buat salah kok sama dia. Enggak David, kamu harus mengampuni. Iya Tuhan. Gua pengen gini aja Tuhan, tonjok pelan aja si kunyuk, habis itu gua minta maaf. Tuhan bilang, enggak, kamu harus mengampuni dan mengasihi. Apa yang saya lakukan? Saya mungkin 4-5 hari itu saya harus berdamai dulu dengan diri saya sendiri. Karena saya dalam keadaan marah. Ya buat saudara yang tahu saya itu Kapolda juga sahabat saya. Institusi juga sahabat saya. Kita paling gampang lah ngurusin barang-barang itu. Tapi gitu, Roh Kudus ikut campur di dalamnya. Selesai Pak barang itu Pak. Saya butuh waktu 4 hari untuk saya mendamaikan hati. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Oke, kamu mengampuni? Oke Tuhan, aku mengampuni. Sudah saya doakan, Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan berkati dia Tuhan. Amin, begitu amin. Kayak Roh Kudus itu bilang, enggak, belum selesai. Apalagi Tuhan, apa? Jangan cuma mengampuni David, apa? Berkati dia. Nah itu paling gak enak. Saya tuh kayak gini, Tuhan, lu gak salah Tuhan, gue harus berkati si kunyuk itu. Tapi Roh Kudus bilang, enggak, kamu harus berkati dia. Tahu gak saudara apa yang saya lakukan? Kita punya grup alumni. Saya ambil WA saya. Saya bilang sama teman saya yang juga ada di grup. Yang teman saya yang dia juga gak tahu. Sampai hari ini dia gak tahu. Ya kecuali Jemaat GBI Ceria Jambi agak bocor ngasih tahu ke dia. Itu. Dia gak tahu loh Pak, dia gak tahu sampai hari ini. Saya bilang sama teman saya gini. Saya telepon, bro, gimana bro? Bro, ayo kita reunian. Ini teman baik saya ini. Ayo kita reunian yuk. Tapi bro yang ngomong di grup. Tapi nanti gak apa-apa kalau makan aku yang bayar. Langsung teman saya itu, teman sahabat baik saya, dia bilang gini. Bro, ayo kita reunian bareng yuk. Nanti tempatnya di sini, di mall ini, jam ini kita makan di restoran ini. Langsung beberapa bilang, oke siap, oke siap. Muncul si kunyuk, oke siap. Pengen gua gigit orang itu. Dia bilang oke siap. Datang Pak pas di hari H. Saya udah berdoa, saya udah nata hati. Saya ke ATM. Ambil uang cash. Ya Tuhan suruh berkati kok. Udah kan? Saudara tahu kan kalau di ATM itu jumlah nominal di BCA paling tinggi berapa? 1.250.000 kan? Masukin. Pengen pencet udah 500 aja lah. Udah kalau enggak 1 juta. Tuhan bilang enggak. Lo ambil 5 juta David. Buat si kunyuk itu Tuhan. 5 juta. Enggak, lo ambil 5 juta. Berkati dia. Saya ambil Pak, uang 5 juta rupiah dari ATM. Saya amplopin
uang itu. Udah makan siang gua yang bayar, gua yang disakiti, gua yang memberkati, bahasa saya. Bisa nggak? Susah, Pak. Saya udah amplopin. Terus ketemu gitu, ngumpul. Apa kabar, bro? Apa kabar? Teman-teman ini saling jabat tangan. Bro, sehat ya, bro, ya sehat. Tahu nggak tuh, saudara? Responnya si Kunyu. Apa kabar, bro? Sehat ya, bro, ya? Itu pengen gua getok kepalanya itu. Tapi Tuhan bilang, enggak. Kamu harus mengasihi kan, mengampuni. Oke. Makan. Saya yang bayar. I pay bill. Saya bayar billnya. Kita mau gantian. Kita pamitan pulang. Yuk kita pulang. Iya, apa kabar, bro? Nanti ketemu lagi ya, kita reunian ya. Iya. Di tengah-tengah jabat tangan, teman-teman udah mau pisah. Saya salamin. Bro, dia agak kaget. Ya si Kunyu tadi itu ya agak kaget. Bro, titip berkat buat anak dan istri. Ya dia kayak kaget antara dia kayak gimana gitu. Ya saya lihat wajahnya sih agak bergetar. Saya tahu sih, dia mungkin merasa juga, dia tahu lah dia salah. Saya bilang ini, titip berkat buat anak dan buat istri. Oh ya bro, terima kasih. Turun dari eskalator, masuk ke tempat parkir, masuk ke mobil, saya teriak, "Yes Tuhan!" Itu pakai bahagia banget saya. Kayak wow, bahagia banget. Kayak aduh Tuhan, kayak itu kayak aduh, happy, bahagia, kayak plong gitu loh. Dan saya belajar dari situ. Itulah berkat yang terbaik. Makanya kalau hari ini saya ngalamin berkat Tuhan, Tuhan punya alasan Pak, kenapa saya diberkati. Jangan minta berkat, buat Tuhan punya alasan kenapa saudara harus diberkati. Saya banyak Pak kejadian seperti itu. Oh banyak banget. Saya ngalamin dulu punya motor butuh tuk. Terus ada temen, bro pinjam ya motornya ya. Oh iya bro pinjam motornya. 2 hari motornya hilang, orangnya juga hilang sampai hari ini. Bayangin tuh, cuma punya motor itu. Saya belajar hidup di dalam perkenanan Tuhan, bukan pada mujizatnya, tapi pada pribadinya. Dan percayalah, orang yang melepaskan pengampunan, Tuhan akan melepaskan berkat yang terbaik atas hidupnya dia. Tepuk tangan. Saya undang saudara bangkit berdiri.